Langsung aja ya, pertanyaan random gue tuh kenapa IHSG turun terus ya Allah? Apa yang harus kita lakukan? Kalau IHSG turun itu simply karena projection valuasi dari saham Indonesia itu dianggap memburuk gitu lah. Mungkin gue nambahin yang paling simpel adalah asing lagi banyak keluar nih. Kita ngomong IHSG berarti pasar saham kan. Asing lagi banyak keluar dan setahu gue year to date itu mungkin outflow itu udah bukan hampir 20 triliun lebih lah, 25 triliun something lah Oke. di pasar saham. Saatnya kita belanja saham atau kita belanja emas atau kita belanja yang lain aja? Hai semuanya, hai teman-teman, kembali lagi di Masasi Podcast. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar, dan juga Mas Fat. Halo. Hola. Langsung aja ya, pertanyaan random gue tuh kenapa IHSG turun terus ya Allah? Apa yang harus kita lakukan? Saatnya kita belanja saham atau kita belanja emas atau kita belanja yang lain aja? Gue coba jawab dulu ya. Silakan. Kenapa IHSG turun? Kalau IHSG turun itu simply karena Dia turun. projection dari Karena dia nggak mau naik. projection valuasi dari saham Indonesia itu dianggap memburuk gitu lah kira-kira. Kenapa memburuk? Tadi itu ada variabel supply demand-nya, ada variabel inflasi, ada suku bunga, ada moneter dan kawan-kawan lah pokoknya. Jadi ketika ditanya kenapa IHSG turun, karena orang bilang kalau dolar segini, inflasi segini, maka ke depan revenue-nya perusahaan tuh akan turun segini, Oke. income turun segini, sehingga orang sudah memprediksi ke depannya itu jelek kira-kira itulah. Mungkin Mas Fat mau nambahin. Mungkin gue nambahin yang paling simpel adalah asing lagi banyak keluar nih. Kita ngomong IHSG berarti pasar saham kan. Asing lagi banyak keluar dan setahu gue year to date itu mungkin outflow itu udah bukan hampir 20 triliun lebih lah, 25 triliun something lah Oke. di pasar saham. Dan kalau misalnya asing lagi keluar, normalnya ya itu pasti impactnya ke pergerakan IHSG-nya. Oke. Oke. Jadi kalau dia masuk lagi ya akan naik lagi. Cuma pertanyaannya adalah sebenarnya ini normal atau enggak? Ini normal. Dan siklus kan. Tadi seperti Mas Umar bilang, kalau nanti ada sesuatu hal dari sisi fundamental yang membaik atau mungkin ada cerita yang membaik dari sisi global, mereka tuh akan kembali masuk lagi. Nah, ini yang biasanya orang-orang tuh sering dengar kalau baca-baca gitu ya, hot money itu ini sebenarnya. Jadi uangnya masuk, dia bisa keluar lagi. Apakah dia keluar nggak akan kembali lagi? Nggak. Dia akan kembali lagi. Tapi ya tadi tinggal nunggu waktu aja. Terakhir di berapa sih IHSG sekarang? Sekarang 6.300 aja. 6.300. Oke. 6.300. Dan itu tuh berdampak juga sama saham-saham blue chips kan, yang juga ikutan turun. Ya. Blue chips yang bikin Why? IHSG turun. Oh oke, saham-saham blue chips yang bikin IHSG turun. Nah, why? Apakah itu Sebentar. what happened? Kalau tanya yang membuat IHSG turun adalah saham-saham yang memiliki bobot besar, Mas. Bobot besar, sorry ya. Jadi ada Oke. blue chip juga, ada konglomerasi juga. Oke. Saham yang memang market cap-nya besar. Tapi sebelumnya saya mau bahas ini tadi. Jadi ketika kita ngomongin saham, beli saham apa enggak? Please bear in mind, saham itu adalah you buy some kind of future, valuasi dari satu perusahaan. Jadi kita misalkan you name it lah, Mbak Dinda kerja di BRI gitu ya. Beli apa enggak nih BRI gitu loh. Saat ini harga segini. Kita mesti tahu nih valuasi ke depan. Kalau kita punya tenor investasi 5 tahun, saya yakin pertumbuhan Indonesia segini, demografi segitu, yang beli segini, maka ini worth to buy misalnya Oke. gitu ya. Jangan lupa, jadi tak ulang ya, underline nih, saham adalah kita membeli masa depan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau tenor investasi cuma sehari 2 hari, trader mungkin jago-jagonya dia scalping. Tapi kalau kita beneran investor, I think it's time to buy. Kalau kita punya time frame yang 5 tahun or even 10 tahun Yang gitu, panjang. Oh, oke. Karena kapan lagi dapat valuasi murah dari saham-saham yang dianggap memiliki potensi valuasi ke depan yang bagus. Gitu. Keren ya, Ki? Keren banget. Gue langsung miss sih sebenarnya. Miss Sama gitu. mungkin sama nambahin juga ketika kita ngomongin saham ini jarang-jarang kita bahas saham ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin saham, ketika perusahaan tersebut performanya masih bagus ke depan, kan nggak cuma ngomongin dari sisi kinerjanya aja yang bagus. Kinerjanya bagus, pasti dia bisa memberikan imbal hasil ke investornya kan. Ini namanya dividen. Jadi sebenarnya kalau dari keadaan sekarang, dividen ini banyak dicari nih. Iya, betul. Contoh misalnya gini, ini ngomong gampangnya kayak gini nih teman-teman ya. Misalnya ada suatu perusahaan
dia konsisten selalu untung tiap tahun, dia rajin membagikan hasil keuntungan dia ke investornya. Itu namanya dividen. Nah, misalnya kita tahu nih, oh tahun ini dia bagiannya berapa? Oh bagiannya misalnya Rp500 per lembar gitu. Itu kita dapat tuh setiap ketika diumumkan, dibagikan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham, ya kita akan dibagikan. Nah, ketika saham-saham itu hancur, dividen tadi itu jadi tanda kutip membesar. Yieldnya. Jadi misalnya contoh gini, misalnya contoh saham ini ngasih dividen Rp500 gitu loh. Harga sahamnya berapa? Harga sahamnya Rp10.000. Nah, tadi yang seperti yang Mas Umar bilang namanya dividen yield. Berarti artinya 500 dibagi 10.000 atau kurang lebih berapa tuh? 5% ya. 5%. Oke. Benar nggak sih 5%? Betul. 5%. Nah, ketika misalnya Harganya sahamnya turun dari 10.000 jadi 5.000, ini kan kebanyakan orang kan pasti akan ngerasanya, ih turunnya parah banget nih. Mayoritas orang pasti akan menghindari tersebut. Tapi sebenarnya kalau perhatiin, tadinya gue beli harga 10.000 dividen 500. Sekarang harganya 5.000 dividen 500. Yang tadinya 5% yieldnya jadi 10%. Yang tadinya bunga deposito lo 5% sekarang jadi 10%. Nah, ini yang kadang-kadang orang tuh nggak memperhatikan gitu. Makanya tadi Mas Umar bilang bahwa bagusnya time frame itu harus panjang. Tapi kita tanya dulu nih Mbak Dinda kan sebagai banker itu apakah dia bermain atau do you put your money, some of your money di obligasi di saham kah gitu loh? Ada di saham, ada juga di money market. Kemarin cuma 12 miliar doang belinya. Iya, nggak nyampe lah 10 gitu. Tapi lu emang buat jangka panjang atau lu buat tradingin? Macam-macam sih, ada yang buat jangka panjang, ada juga yang buat liquid aja gitu, buat deket-deket gitu. Tak tambahin sedikit ya, punten. Sebagai mantan wealth management, jadi gue biasanya menginfokan gini. Pertama, awas. Pertama, lihat risk profile kita. Apakah pastikan dana yang buat beli saham tadi, ini kan ada investasi itu dana idle. Jangan sampai nih kita mau nikah misalnya, terus beli saham, it's so dangerous. Anak mau nikah, mau sunatan atau pokoknya ada expense yang besar, terus duitnya taruh situ. Karena in a short term akan ada namanya volatilitas. Ya. Jadi satu, dananya harus idle, dingin. Kedua, mesti punya namanya tanda investasi. Kalau kita beli nih saham, you name it lah, tadi BRI gue beli janji ya 5 tahun gitu loh. Kita udah gitu, 5 tahun lagi gue baru cair ini karena ada kebutuhan anak mau lahir, atau anak mau sekolah dan segala macam gitu ya. Ketiga itu target return. Jadi harus tahu nih, kalau kita kan kita pasti bandingin Mas ya. Saya punya duit nih 10 juta. Kalau naruh deposito dapetnya cuma 5% misalnya. Kalau naruh saham katanya sih bisa 20%. Dan kita tahu nih 20% di saham, oke. I'm going to put my money di stock. Anytime kita udah hit target kita, mungkin lu boleh jualan gitu loh. Don't be greedy. Karena yang membuat orang hancur lebur di saham, pertama nggak pakai dana idle, pakai ngutang. Kedua greedy, udah untung 20%, targetnya 20%, nyampe 20%, terus nggak dijual. Katanya sih mau 40%. Lu nggak jual terus nyemplung lagi gitu loh. Berarti ringkasannya adalah kalau dengan kondisi IHSG yang sekarang turun, terus it's time to buy saham kalau misalnya dibutuhinnya 5 tahunan, tenornya jangka panjang. Jangan lupa dananya dana idle. Dana idle, Dan profil risiko lo emang agresif. Lo emang siap gitu menerima volatilitas. Kalau misalnya enggak kayak gitu, jadi produk investasi apa yang cocok? Kayaknya celengan ayam sih kalau gue. Gue lebih biasanya babi tuh, tau gak sih? Tergantung kalau misalnya kebutuhan lo cepet, let's say misalnya Mbak Dinda nih mau nikah gitu misalnya, kan nggak mungkin dong dalam waktu pendek. Kalau mau dalam waktu pendek, dalam waktu kurang dari setahun nih. Kan nggak mungkin lo taruh di saham kan. Lo harus taruh di produk yang kalau boleh nggak ada volatilitasnya, kayak money market atau pasar uang. Jadi kayak lo taruh di dari tabungan, atau reksadana pasar uang. Pasar uang tuh reksadana atau pasar apa uang aja? Adalah produk-produk investasi yang maturity-nya di bawah 1 tahun. Contohnya? Misalnya obligasi nih ya. Obligasi itu kan kita beli 100 terus panjang goyang-goyang di akhir tahun misalkan 5 tahun. Di tahun kelima dia akan balik ke 100 lagi. Ketika di tahun keempat itu harganya let's say 98. You should buy obligasi itu. Kenapa? Karena tinggal setahun lagi nih itu pasti ke 100. Jadi you got 2% itu ditambah dari kuponnya gitu lah. Deposito juga pasar uang. Ya kan instrumen yang di bawah setahun kan? Yang di bawah setahun. Obligasi di bawah setahun,
reksadana pasar uang sama deposito. Tapi ingat ya, biasanya yieldnya itu Mas Returnnya enggak- kecil. Ya, Nggak terlalu kalau buat kita mah signifikan. klik-klik doang itu gitu loh. Klik-klik doang. Karena kan kalau kita mau ceker itu biasanya kita beli tadi tuh kita ngomong itu market gonjang-ganjing, USD melesat. Nanti kalau marketnya udah stabil lagi, USD-nya turun, yang diuntungkan siapa sih gitu lah. Kita mesti let's say gue mau bilang tadi mau misalkan kripto gitu ya. Kalau Bitcoin bisa terbang itu lebih besar returnnya, tetapi jangan lupa itu adalah apa sih deviasi. Jadi resikonya Naik besar turunnya. juga gitu lah. Resiko dan return inline. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi mau ditambahin Bapak-bapak? Kalau jadi begini tadi sempat mau nanya pas kita ngopi-ngopi tadi. Sebenarnya apa yang lo beli Mas? Kalau market lagi begini nih, lo beli sama apa sih gitu loh? Kalau sebenarnya balik lagi ya, mungkin karena gue tipikalnya itu sangat agresif orangnya, dan gue suka dengan perusahaan yang tipikalnya itu pertumbuhannya itu tinggi, gue nggak terlalu khawatir dengan ISG. Oke. Sebenarnya gue justru kalau dapet yang harga bawah atau lagi turun, selama pertumbuhannya masih on track ya gue akan tetap beli kadang sekarang. Oke. Karena yang pernah kita alamin beberapa waktu lalu ketika misalnya marketnya crash segala macam, perusahaan yang memang dia bertumbuh, dia memang positif dan dia memang oke, cepat atau lambat pasti harga akan balik atau dia akan naik lebih tinggi lagi. Itu udah Oke. selalu kayak begitu. Berarti fundamentally ya. Ya. Fundamentally. Kalau gue ini my view ya, market kita tuh sangat didrive sama nama USD, dolar itu. Jadi kalau kita bisa mempredik dolar kemana, itu lebih enak. Inflow ya berarti ya. Iya, Masih. inflow atau outflow. Misalkan gini, kita yakin nih kalau Amerika itu kan sekarang dolar tuh let's say 16.8 mendekati 17.000 gitu ya. Kalau nanti ada kebijakan di mana suku bunga Amerika turun, which is pivot namanya, sama si Fed. Kalau suku bunga Amerika turun, maka dolar melemah. Nah, semua yang pairingnya sama USD akan naik. Misalnya apa? BTC per USD, nikel per USD, apapun lah segala macam. So kalau mau beli saham, ya cari yang misalkan nikel per USD. Kalau USD turun, nikelnya naik. Oh, I buy Inco then gitu lah. Misalnya Inco atau Antam, whatever gitu lah. Oke. So mesti ada runtunannya kira-kira gitu lah. Oke, Mas, pertanyaan terakhir. Salam investasi, belum ya? belum. Gue pengen tanya ke Mas Fat specifically, tapi jawab cepet ya. Jadi aku nggak dietnya nih. Nggak usah, kamu cuma nanti gue doang. aja. Ya, lu Ya. doang. Lu harus jawab cepet. Oke? BBRI kapan naik? Nggak tahu.